Baiklah, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah pada pagi hari ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubung waktunya telah tiba, saya mengundang jemaat sekalian untuk tenangkan hati dan pikiran kita memasuki waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Waktu teduh selesai. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama dan kita muji Tuhan dari buku pujian kita nomor 24, Kesukaan yang Ceria. Berdiri, doa pembukaan oleh Ibu Evangelis Indah Ayu Suparni. Dengan hati bersyukur kami datang menghampiri Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang mengasihi kami dan Engkau yang telah rela datang ke dalam dunia menggantikan akan setiap kami sehingga kami semua layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jikalau pada hari ini kembali kami boleh bersama dengan saudara-saudari seiman kami, berkumpul memuji menaikkan rasa syukur kami di hadapan Allah. Kami mau memulakan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau boleh berkenan menolong setiap kami, Engkau boleh berkenan hadir dan Engkau boleh berkenan memberkati akan kami. Terima kasih Bapa, kami buka dan kami alaskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tetaplah lakukan kehendak-Nya dan berharap kepada kasih-Nya. Kita memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 28, Kehendak Tuhan Laksanakan.
Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, kembali kita muji Tuhan dengan judul Adakah Tempat Buat Yesus nomor 35. Pada bait yang ketiga saya undang jemaat terkasih boleh berdiri bersama-sama. Nomor 35. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sebagai orang percaya, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita muji Tuhan dari buku pujian kita nomor 11, Kasih Allah amat besar. Nomor 11.
bertanggapan kita. Kembali kita memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 32, Puji-Hu. Pada bait yang ketiga saya undang jemaat terkasih boleh berdiri bersama-sama. Masuk dalam pembacaan Alkitab bertanggapan kita yang terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 23. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya yang berbilangan ganjil, jemaat sekalian yang berbilangan genap. Demikianlah firman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama mengasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukanya akan berseri dan tidak akan malu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak dengarkan aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang mencukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari dalam segala kesekam. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kita membacanya bersama-sama. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bertanggapan kita. Semoga menjadi berkat buat kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan ditabur oleh hambanya, yang pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Dr. Edi Sinuraya. Kembali kita muji Tuhan. Nomor 10, ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajahku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Pada hambanya dipersilakan. Dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Temukanlah rencanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, firman-Mu yang berkuasa, yang mengubah kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami untuk hidup sejalan dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dalam dunia ini, yaitu hidup untuk memuji, meninggikan, memuliakan Kristus. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Hamba yang tidak pada apa-apa ini Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah kami dapat memperoleh berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak saudara-saudara sekalian, khotbah pada minggu yang terakhir pada tahun ini, hidup di dalam Kristus, hidup seperti Kristus, yang kita ambil dalam Filipi 2 ayat 1 yang sampai yang 11. Nanti saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, dalam kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak saudara-saudara sekalian, ada suatu kisah. Jadi suatu kisah di mana ada sekelompok kuda liar. Jadi dia ada di padang rumput. Ternyata di padang rumput tersebut ada harimau. Ya tentu saja harimau itu ya berniat sekali makan daging kuda tersebut. Oleh karena adanya suatu ancaman tersebut, rupanya kuda ini sangat pintar. Langsung dia membentuk satu lingkaran keliling. Wah. Jadi lingkaran rapat sehingga akibatnya harimau itu nggak bisa berkutik. Jadi kalau nanti dia menyerang dari segala penjuru, kuda tersebut siap untuk menendangnya. Waduh, bagaimana ini? Pikir harimau. Ternyata harimau ini cerdik juga. Wah, dia pakai ilmu. Langsung dia puji. Wah, hebat benar kalian kuda ya. Pandai kalian. Kok bisa kalian membuat begitu? Siapa yang membuat ide demikian? Cerdas betul, pintar betul, katanya. Wah, ternyata sudah mendengar itu kuda itu kan naik daun, wih. Tapi semuanya kan naik daun, wih, katanya. Mereka, wah, kayaknya kemarin saya yang buat yang kayak gini ya, makanya harimau itu takut. Bukan kamu, saya. Rupanya di antara kuda ini nggak ada kesepakatan. Semuanya mengaku dia yang paling pintar, yang paling pandai. Akibatnya mereka bubar. Udah bubar, sedaplah rasa harimau nangkapnya. Bapak saudara-saudara sekalian, ternyata di mana ada persekutuan, ada persatuan, kalau sudah ada masuk di situ hati yang sombong, hati yang mau memegahkan diri, di mana ada situ sikap egoisme, namanya kekompakan itu mudah sekali bubar, mudah sekali rontok. Dan ini terjadi di mana-mana. Ada persekutuan yang bubar karena begitu. Ada kadang-kadang gereja pecah karena merasa saya yang benar, pendapat saya yang benar, yang lain salah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini yang kita lihat daripada pesan tersebut. Bapak saudara sekalian, di mana aja harus ada yang mempersatukan. Kita bersyukur sekali negara kita ini ada yang mempersatukan. Apa yaitu? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak ada undang-undang tersebut, Pancasila, bubar negara kita. Karena kita terdiri dari berbagai ratusan suku, berbeda-beda agama, tapi ada yang menyatukan. Kita sebagai orang Kristen, apa yang menyatukan kita satu dengan yang lain? Yaitu Kristus, Alkitab, firman Tuhan. Kalau tidak ada Kristus, gereja juga akan bubar, akan hancur. Di mana kita gereja yang tidak meninggikan Kristus akan mudah hancur, mudah rontok. Saya teringat sekali ketika menikah dengan istri. Jadi saya itu udah agak berumur. Wah, ibaratnya udah panglatung, panglima lajang tua. Coba begitu. Jadi ibaratnya kami dengan istri ibaratnya kenalan melalui HP jak. Ketika nikah hanya ketemu berapa, istri saya nggak tahu tabiat saya bagaimana. Saya pun nggak tahu tabiat istri saya bagaimana. Jadi kalau sempat tahu saya ngoroknya tidur, mungkin istri saya mikir juga, siapa mau gitu? Saya kan dengkur tidur. Tetapi sebelum menikah ada kesepakatan saya dengan istri bahwa yang menjadi menyatukan kita itu adalah Kristus, firman Tuhan. Kita jadikanlah firman Tuhan ini untuk membentuk keluarga kita. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus ada nasihat. Jadi setiap orang perlu nasihat. Nggak ada orang yang kebal. Jadi kalau istri saya nasihati juga perlu saya dengar. Orang-orang lain yang memberikan nasihat yang bagus perlu juga kita dengar. Karena di dalam Alkitab ini ada nasihat, ada teguran, ada penghiburan kasih. Makanya ya bersyukurlah kalau kita rindu rumah tangga kita semakin hari semakin mengasihi,
Jadikanlah Kristus menjadi kepala di dalam rumah tangga kita. Makanya kadang terkesan saya lihat rumah tangga situ, Kristus Yesus adalah kepala rumah tangga ini. Itu betul. Dia bosnya, dia pemilik hidup kita. Di dalam dia, kita sebagai suami istri itu bisa saling menjadi mengasihi, mudah bersatu. Kemudian ada persekutuan roh. Ibaratnya dalam hidup ini ada sepaham. Jadi di dalam hidup bagaimanapun perlunya ada saling paham memahami. Ini. Jadi kadang-kadang kalau nggak saling memahami ya susah, akibatnya bertengkar. Kalau nggak kita saling pengertian satu dengan lain, mudah. Baik di dalam rumah tangga, apapun berelasi dengan keluarga. Firman Tuhan ini akan memampukan kita untuk bisa saling memahami, saling bisa bersekutu. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ini, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, komplit semua ada di dalam Kristus. Makanya mendapatkan Kristus berarti mendapatkan segalanya dalam kehidupan kita. Karena yang kita butuhkan, yang kita impikan, yang kita inginkan dalam kehidupan ini ada. Maka terima dan percayalah kepada Kristus. Di situ kunci yang pertama. Bapak saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki nanti tahun 2021. Jadi tahun 2020 ini dapat dikatakan ini adalah tahun pandemi COVID-19. Ya kalau kita bisa hidup sampai sekarang itu jujur ya, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pandemi ini juga akan banyak merubah perilaku hidup kita. Yang dulu biasa lau-lau, jalan sana kemari, terpaksa sekarang. Kalau dulu nggak pakai masker, sekarang nutup. Ada perubahan yang ditimbulkannya. Ya tentu saja dampak ekonominya juga ada. Banyak orang mengeluh usahanya menurun. Kalau biasanya penghasilannya segini ada, tapi ada juga yang meningkat. Kalau raja sawit, ya kalau dengan harga sekarang ya lumayan pula. Di dalam hidup ini ada seperti roda pedati. Kadang ada kita enak, ada kadang-kadang susah. Siapapun hidup mengalami hal demikian. Jadi nggak ada hidup, enak kali dia kata. Ya mungkin pada saat itu enak, tapi ada suatu saat nanti akan berubah. Sama halnya dengan usia. Jadi tadi saya cerita-cerita Pak Pendeta Anyi, ya dia agak udah menurun, tapi matanya masih terang katanya. Wah kagum saya aja udah usia begini mata saya suka kabur, payah nangkap. Apalagi lihat tagihan utang, waduh, ya ada tagihan obat, waduh. Tapi memang ada fungsi penurunan. Bapak saudara-saudara sekalian, memasuki tahun 2021 ini kita berharap agar keadaan bisa lebih baik. Mari kita kuatkan iman kita, semangat kita. Semoga di tahun 2021 ini keadaan bisa lebih baik. Oleh karena apa? Kalau kita mau tetap tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah kehilangan tujuan dalam hidupan ini. Apa tujuan kita hidup dalam dunia ini? Tujuan hidup kita dalam dunia ini sebenarnya adalah memuji memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup kita, dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi kalau Tuhan memanggil kita di dunia ini bukan nggak kebetulan, nggak ada istilah kebetulan. Dia punya tujuan, dan tujuan hidup kita adalah apa? Memuji Kristus, menjadi berkat. Jadi orang yang sudah mengutamakan Kristus pasti hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Lah, bagaimana caranya? Saya dulu teringat sekali dengan kakak PA saya dulu bilang, kalau saya jumpa orang dek, saya tidak ketanyakan, kau gimana keadaanmu, ekonomi enggak. Saya tanyakan, kamu masih baca Alkitab enggak setiap hari? Kalau dia jawab masih membaca Alkitab, puji Tuhan, berarti masih ada Tuhan di hatinya. Kalau ada Tuhan di hatinya, bereslah itu. Walaupun mungkin banyak masalah. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, kita berharap tahun 2021 ini kita lebih rajin ibadah. Melatih diri untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Tanpa demikian, kita akan bisa kehilangan tujuan hidup. Kita akan bisa mencari hal-hal yang gak bernilai kekal. Bapak saudara-saudara sekalian, selama kita tinggal tetap dalam Kristus, maka kita tidak akan mengalami kebingungan dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada panduan Alkitab. Sama dengan orang yang terbiasa masuk hutan. Kalau nggak ada kompas, wah, mana tahu.
Tapi ya susahnya saya nggak pernah masuk hutan, pakai kompas pun nggak tahu. Ya tapi ibaratnya hidup kita begitu. Apa yang menjadi panduan hidup kita? Sebagai masa pribadi kita, keluarga kita, Alkitab. Jadi itu yang memandu kita. Kita nggak akan bingung dalam hidup ini. Jadi nggak bingung ngapain saya di dunia ini ya. Jadi saya tuh dulu pernah teringat depresi, udah stres dulu sebelum saya percaya Kristus. Ngapain saya hidup di dunia ini, Bah? Kayaknya dunia ini udah rubuh. Wah, nggak ada gunanya lagi. Padahal hidup ini berguna, bermanfaat. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita tetap tinggal dalam Kristus, kita akan dimampukan Tuhan dikuatkan mengalami masa-masa sulit, masa-masa menyedihkan. Kalau kita punya penyakit, kita nggak down, langsung down. Nggak langsung, waduh sial betul saya hidup. Nggak ada pemikiran begitu. Karena kita tahu Tuhan menjaga kita, Tuhan akan menguatkan kita. Kemudian Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita tetap tinggal dalam Kristus, ya kan, walaupun kawan kita nggak mengecewakan kita, kita nggak akan putus asa. Walaupun banyak hal dalam hidup ini nggak kita dapatkan, kita nggak akan lemah. Karena kita sadar, nggak semua hal dalam hidup ini bisa kita dapatkan. Dan nggak semua yang kita inginkan itu terbaik buat kita, belum tentu. Karena Tuhan itu tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan hidupan kita. Saja kalau Tuhan kasih kita kaya jadi sombong, ya ngapain pula kan? Ya bagus dan biasa-biasa, senang-senang, tenang-tenang ya. Bapak saudara sekalian, Kristus adalah dasar yang kokoh dan sumber kekuatan kita hadapi di dalam hidup hari ini, demikian juga untuk masa depan. Jadi kalau sudah Tuhan memegang hidupan kita, tenang kita. Mau besok apa yang terjadi, kita tahu Tuhan akan mengendalikan, Tuhan akan mengatur. Bapak saudara sekalian, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka yang kedua, maka hendaklah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Belajar kita untuk menyatukan. Yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri. Ah, ini penting. Jangan sikit-sikit, weh, apa untungnya? Kalau di kantor kerjanya, ada nggak duitnya? Ini susah. Belum apa-apa pikirannya gitu. Apa untungnya? Kalau nggak ada untungnya, wih. Oh, ada acara sana katanya kan. Coba di sini buat acara kasih air putih, jarang ada yang mau. Coba potong babi. Ada launya, pasti ada untungnya. Bapak saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu mencari kepentingan sendiri, belajar. Yang kedua, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Dalam hidup ini banyak yang begitu. Jadi sebenarnya Bapak saudara sekalian, kalau ada anak yang suka naik motor grong katanya itu sebenarnya cari pujian, itu sebenarnya minta perhatian, itunya itu. Perhatikan aku, lihat aku. Sebenarnya itu. Jadi kalau orang tua kita memperhatikan dia sebagai anak, menghargai dia sebagai anak, nggak akan ada grong-grong gitu. Dalam hidup ini banyak orang cari puji-pujian yang sia-sia. Wih, takut dia. Wih, baju kok jelek. Atau langsung di stres. Wah, gimana ya? Kok banyak jerawat saya ya? Ngapain panik? Ngapain pusing? Nggak perlu capek kita dipuji orang. Capek hidup kalau kita selalu mengharap pujian orang. Banyak orang hancur hidupnya, hancur ekonominya karena gini. Pantang nggak top. Orang beli ini, dah bekalut. Wah, wih Pak, kok tetangga kita TV-nya mantap betul Pak. Betul. Kok kita yang gini? Wah, tetangga kita sudah motornya bagus, Bapak mau buntut terus. Ya udah, nggak mau kalah. Bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini yang penting. Kita belajar menganggap orang lain itu lebih berguna, lebih penting, lebih bernilai dibanding diri kita. Kalau kita hidup rendah hati, kita akan tenang. Rumah tangga kita pun juga pasti akur. Hubungan kita dengan orang lain juga akan beres. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, begitu jugalah gambaran hubungan kita dengan orang lain. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka rata-rata itu hubungan kita dengan orang lain juga akan baik.
Bapak saudara-saudara sekalian, janganlah hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi belajar juga memperhatikan orang lain. Itu penting. Makanya dalam hidupan ini, orang yang egois jarang orang mau berteman. Kalau belum apa-apa udah mikirkannya dirinya sendiri, orang lain pun susah, malas. Kalau suami kita egois betul, kita sebagai istri pasti makan hati. Kok aku nggak didengar ya, katanya. Saya pun jujur ya, suami pun kadang-kadang saya jujur ya, egois juga. Kadang-kadang abang nggak mendengarkan istri. Kalau udah ketepok katanya baru, ya betul ya, kan begitu. Ya memang kadang-kadang jujur ya, yang membuat kadang-kadang kacau kan egois. Maunya dia hanya yang kenyang, maunya dia yang di ini. Giliran gantian, ogah. Bagaimana mau bersatu? Bapak saudara-saudara sekalian, menaruh pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus akan memampukan kita untuk hidup di dalam keadaan rendah hati. Tenang kita dalam hidupan ini. Kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupan kita. Kita tidak kalut dengan orang lain. Bapak saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita gunakan momen Natal ini sebagai waktu untuk koreksi diri di hadapan Tuhan. Jadi perlu juga kita punya waktu merenung. Jangan gimana tahun 2022 ini. Gimana? Kedepannya nanti bagaimana? Apakah sering saya itu menguatkan sesama? Atau seringan menggosipi sesama, melemahkan? Banyak berbuat baiknya? Atau lebih banyak mementingkan diri sendiri? Masih malas ke gereja? Atau masih rajin? Malas membaca firman Tuhan dan berdoa? Itu penting. Kita tidak akan mungkin berubah kalau kita tidak mau membuka hati hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau melatih diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidupan ini. Ya kalau ibaratnya malas ke gereja bagaimana? Kalau kita ingin anak kita hidup baik-baik, sementara kita nggak mau, ya bagaimana? Mana bisa? Oh, kau rajin ke gereja ya, kita bilang sama anak kita, tapi kita malas, enggak mungkin. Kalau kita rindu anak kita menjadi orang yang baik, kita sebagai orang tua perlu belajar. Apakah di dalam hidup kita banyak memikirkan Kristus atau enggak? Atau kita pusing mikirkan, waduh gimana ya, biar kapling sawit saya lebih luas. Ya enggak salah juga sih. Tapi perlu juga hidup ini ya cincai-cincai. Perlu juga berbagi. Kalau terus uang masuk terus ya lama-lama ya tenggelam. Sama dengan kolam. Kolam itu kalau air masuk terus nggak ngalir, kotor, busuk. Begitu juga hidup ini. Kalau terus masuk untuk diri kita sendiri, nggak mau berbagi, ya lama-lama kita hancur. Bapak saudara-saudara sekalian, ini penting sekali. Perlu juga kita memikirkan nasib kekal kita. Perlu. Jangan-jangan tahun depan atau kapan Tuhan manggil kita, bisa aja. Sudah siap nggak kalau hari ini Tuhan manggil kita kemana kita mati? Itu perlu. Biar kita siap. Kalau ada Kristus di hati kita, kita akan siap. Bapak saudara-saudara sekalian, kita berharap tahun 2021 hidup kita lebih baik. Kerajinan kita ibadah lebih rajin. Yang dulu malas membaca Alkitab, rajin kita baca Alkitab. Itu penting agar hidup kita makin tahun makin berubah. Karena yang sanggup berubah kita hidup itu adalah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, mari hidup di dalam Kristus, hidup seperti Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah putra tunggal Allah. Dia raja mulia. Dia pemilik alam semesta, tapi dia rela mengosongkan dirinya, lahir sebagai seorang hamba. Itu nggak mudah. Ibaratnya kita turun jabatan aja udah ngeong katanya. Udah langsung lesu. Ada kalau namanya ibaratnya Napoleon Syndrome. Jadi kalau dulu hebat, dah turun, dah gini, dia masih merasa dia hebat, padahal udah nggak ada apa-apa. Dia Allah, tapi dia rela lahir ke dalam dunia dan lahir sebagai hamba dan manusia. Itu luar biasa. Kemudian Yesus Kristus yang mulia itu merelakan dan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk tujuannya manusia, tujuannya itu menyelamatkan dunia ini, memberikan keselamatan buat kita.
Jadi nggak ada Allah yang luar biasa, yang penuh kasih, yang penuh kerendahan hati. Dialah Yesus Kristus. Bapak saudara sekalian, hidup di dalam Kristus berarti kita tetap percaya hanya kepada Yesus, keselamatan yang berarti juga bahwa anugerah kasih dan pertolongan Tuhan akan selalu tersedia di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu berkorban untuk kita. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Jadi Bapak saudara sekalian, semakin kita hidup dalam Kristus, akan semakin sadar bahwa kita ini orang berdosa, orang yang dimurkai Allah. Firman Tuhan itu seperti cermin. Roh Kudus itu akan bekerja menyadarkan kita bahwa kita ini sebenarnya orang yang gak berguna, orang yang berdosa, orang yang seharusnya dimurkai Allah. Tetapi karena kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus, Dia menyelamatkan kita. Inilah yang membuat kita bisa sanggup rendah hati. Kalau ada Kristus di hati kita, kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang gak berguna, orang yang gak berarti. Tetapi karena Kristus, itu yang membuat kita bernilai. Itu yang menyelamatkan hidupan kita. Bapak saudara-saudara sekalian, semoga di tahun ini Kristus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hati kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga hidup kita bisa berubah. Hidup kita bisa semakin rendah hati. Orang yang rendah hati akan dimampukan Allah oleh karena kita memandang kepada Kristus. Orang yang rendah hati akan dimampukan untuk mengasihi orang lain, mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, mengasihi anaknya, mengasihi orang-orang lain. Allah rindu hidup kita menjadi berkat, dan hidup itu bisa terjadi kalau kita mau hidup di dalam Kristus. Kita mengundang Yesus hadir dalam hati dan kehidupan kita. Jadikan Dia Tuhan dan Raja, maka Dia akan merubah hidup kita lebih baik lagi di tahun 2021 ini. Sehingga tujuan hidup kita bisa tercapai, yaitu hidup memuji memuliakan Allah dan menjadi berkat untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk saling mengasihi, untuk bisa tetap bersatu, untuk hidup kami di tahun 2021 nanti Tuhan lebih baik lagi, lebih bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan ada penyerahan anak dari satu keluarga, yaitu keluarga Delianus Van Rio Uda. Ya. Saya persilakan untuk Bapak Delianus Van Rio Uda dan Ibu Grenda Septiani, silakan maju ke depan untuk membawa anaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi landasan dalam penyerahan anak. Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian Ia berangkat dari situ. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menurut pendapat banyak orang pada umumnya, anak-anak adalah orang-orang yang dianggap tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Namun di hadapan Tuhan Yesus, anak-anak merupakan orang-orang yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita lihat dalam Matius pasal 19 tadi ayat 13 sampai 15, ketika banyak orang membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus,
murid-murid dan orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu melarang mereka. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkata, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Hari ini keluarga Delianus Panreo Uda, Grenda Septiani membawa anaknya yang bernama Farel Elvano Uda untuk diserahkan, didoakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan saksikan penyerahan ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini datang ke hadapan hamba-Mu, keluarga Delianus Panreo Uda, untuk menyerahkan anaknya kepada tangan pimpinan-Mu. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati penyerahan ini dan menolong memakai hamba-Mu untuk dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya menyerahkan anak saudara untuk diserahkan kepada pimpinan Tuhan, saya mau bertanya beberapa pertanyaan dan silakan nanti dijawab. Bapak Delianus Panreo Uda dan istri, apakah Bapak dan Ibu datang untuk menyerahkan Elvano ke dalam tangan pimpinan Tuhan berdasarkan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain? Baik, apakah Bapak Delianus Panreo Uda beserta istri mau berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk mendidik, merawat anak ini, menuntun anak ini sehingga pada waktu saatnya nanti dia akan mengenal Tuhan Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Apakah saudara Delianus Panreo Uda beserta istri mau berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk menjadi panutan bagi anak, yaitu Elvano Uda, sehingga dia boleh meneladani akan sifat, karakter, dan tindakan dari Bapak dan Ibu? Ya, saya berjanji. Baik, kita telah mendengar janji mereka untuk merawat, mendidik anak ini di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, menyaksikan dan sambil mendoakan. Kita masuk dalam doa. Dan janji untuk mendidik engkau dari orang tuamu Delianus Panreo Uda dan Grenda Septiani, maka sebagai hamba Tuhan, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bila di antara Bapak Ibu nanti ada yang ingin mengadakan penyerahan bagi anak-anaknya, bisa memberitahukan kepada gembala sidang atau majelis jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Edi Sinuraya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala Sidang yang telah melayani di dalam penyerahan anak pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu
nomor 36, jangan engkau lalui. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti minta Bapak Sarijen bawa kita dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa untuk jemaat, aktivis gereja dan gembala sidang. Yang ketiga kita berdoa untuk rencana pembangunan gereja. Dan yang terakhir kita berdoa untuk uang persembahan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur pagi hari ini Tuhan kami panjatkan di mana Engkau telah mengumpulkan kembali kami untuk beribadah pada minggu terakhir dari tahun 2020 ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Engkau juga sudah mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan. Selama yang kami perbuat
dan kami tidak bisa menghitung berapa banyak kesalahan-kesalahan kami, tapi Tuhan tahu apapun yang kami lakukan yang bertentangan di hadapan Tuhan dengan kehendak-Mu, semuanya adalah perbuatan yang harus kami tinggalkan, dan kami bersyukur atas pengampunan-Mu terhadap dosa kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh rangkaian pokok-pokok doa pada pagi hari ini. Pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan. Kami bersyukur masih pemeliharaan Tuhan masih nyata di dalam bangsa kami. Sekalipun bangsa kami telah menghadapi masa-masa pandemi yang kurang lebih 10 tahun atau 10 bulan berjalan, masa-masa ini yang sangat banyak menyulitkan bagi bangsa kami, bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan seluruh aktivitas. Bahkan banyak yang korban sampai hari ini ya Tuhan, banyak yang terkonfirmasi daripada COVID-19 ini. Dan bahkan tidak sedikit juga yang meninggal, tapi kami bersyukur di antara yang menderita seperti ini masih ada Tuhan memberikan kesembuhan bagi masyarakat yang terkena ya Tuhan. Kami mohon supaya berikan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami, pada presiden, pada para menteri, pejabat-pejabat negara kami, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun sampai tingkat RT, RW, bahkan di seluruh lapisan masyarakat. Biar Engkau selalu memberikan suatu kekuatan, kebersamaan di dalam membangun dan mengatasi persoalan-persoalan di tengah bangsa kami Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan juga berkati supaya melalui gereja-gereja ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para majelis gereja, gembala sidang di tempat ini, para aktivis gereja ya Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di KKN Makedonia Bodog. Seluruh rencana dan program yang akan datang, biar Tuhan Engkau berkati, biar semua program ini dapat menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk rencana pembangunan gereja 5 tahun ke depan yang sekarang sudah mulai dirancang, sudah terbentuk panitianya. Engkau berikan kepada panitia yang terbentuk untuk bekerja sama melaksanakan tugas yang Tuhan sudah berikan demi terlaksananya, terwujudnya daripada pembangunan ini, terutama dana yang kami butuhkan melalui anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang punya kerinduan. Tuhan gerakkan hati mereka, dan mereka bersama-sama membangun rumah Tuhan ini dengan penuh ketulusan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, saudara-saudara kami yang sudah memberikan apa yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan berkati supaya mereka tidak menjadi sia-sia datang di tempat ini Tuhan. Baik usaha pekerjaan mereka, baik juga segala rencana, program kehidupan dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, baik sebagai petani, baik sebagai pedagang, pengusaha, maupun sebagai pegawai negeri, bahkan seluruh anggota jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Tuhan berkati uang yang sudah diberikan ini, baik itu kolektif, perpuluhan, persembahan pembangunan, ucapan syukur, diakonia. Ya Tuhan memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.